Pentakosta di Yerusalem ketika pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan. Puji nama Tuhan, silakan dulu. Haleluya. Nah, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi gerejanya sebelum kedatangan Kristus yang kedua, the second coming of Christ, sebelum pengangkatan. Di Yoel 2 ayat yang ke-25 dikatakan di sini, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Kalau saya menjelaskan tahun-tahun ini, saya butuh waktu satu subjek sekitar 3 jam untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tahun-tahun ini. Karena saudara dan saya harus tahu betul kalau Tuhan menjanjikan, Aku akan memulihkan, dan arti memulihkan adalah mengembalikan. Dengan kata lain, benda yang sudah berada pada tempatnya semula tidak lagi berada pada tempatnya, maka harus dikembalikan. Dan apa alasan itu tidak berada di tempatnya? Itulah yang butuh waktu 3 jam saya untuk menyelesaikan tentang tahun-tahun ini. Ada alasan kenapa Tuhan menjanjikan Aku akan memulihkan, mengembalikan benda tersebut. Maka dalam hal ini memulihkan, mengembalikan gereja kembali pada posisinya yang semula. Kalau rel sudah keluar dari jalannya, maka rel harus kembalikan ke jalurnya. Itulah arti restorasi, pemulihan. Dan bahkan sebelum gereja keluar dari jalurnya, Tuhan sudah menubuatkan di Yoel. Jauh sebelum gereja keluar menyimpan, Tuhan sudah nubuatkan. Dengan kata lain, Tuhan tahu bahwa tiba waktunya ketika gereja perjanjian baru muncul di muka bumi, tepatnya di Yerusalem. Tuhan tahu bahwa gereja ini akan keluar melenceng dari jalurnya. Hal yang sama Tuhan sudah tahu bahwa sebelum manusia muncul di bumi untuk pertama kalinya, Tuhan tahu bahwa manusia bakal melenceng dan mengikuti dosa. Amin. Tetapi Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tahu karena Tuhan tidak ciptakan manusia, saudara dan saya, sebagai robot, sehingga perlu di remote control, kiri-kiri, kanan-kanan. Kita adalah manusia yang berhak untuk memilih. Itulah kesalahan yang sama terjadi di Taman Eden. Diperhadapkan di situ pohon kehidupan, pohon pengetahuan. Pilih yang mana? Pilih pohon kehidupan, hidup. Makan pohon pengetahuan, pada hari itu juga mati. Tapi apa yang terjadi? Anda tahu ceritanya kan? Manusia memilih pohon pengetahuan. Maka pola yang sama Anda terapkan dengan gereja. Gereja lahir di hari raya Pentakosta, terdiri dari banyak orang percaya di situ, tetapi pilihan ada pada masing-masing. Hal yang sama terjadi, Anda boleh memilih untuk datang ikut seminar atau tidak sama sekali. Karena hidup adalah memilih. Amin. Jadi sebelum gereja, manusia salah di dalam memilih, jauh-jauh hari Tuhan sudah menjanjikan, Aku akan memulihkan. Dengan kata lain, Tuhan tahu gereja bakal menyeleweng. Tapi Tuhan janjikan, tidak selamanya gerejaku akan menyimpang. Amen. Dan kita hidup di akhir zaman. Zaman ketika Yoel 2 ayat 25 harus genap. Maka dengan kata lain, gereja di akhir zaman harus kembali kepada yang orisinil. Yang orisinil, yang asli, yang semula adalah gereja mula-mula yang dibangun Kristus pada hari raya Pentakosta. Lanjut. Di kitab Kisah Para Rasul dijanjikan hal yang sama. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Petrus mengulangi apa yang diucapkan oleh Joel tentang pemulihan. Dan dia menitik beratkan kepada Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu berlangsung. Dengan kata lain, pemulihan harus terjadi dahulu, maka Kristus akan datang untuk mengambil gerejanya. Dan gereja yang mana yang akan dia ambil untuk masuk ke dalam ruang perjamuan kawin malam anak domba? Gereja yang asli, gereja yang tidak bercacat, gereja yang murni, yang mengikuti doktrin para rasul, amen,
yang sudah dikembalikan, direstorasi, dipulihkan kembali kepada jalannya yang benar. Itulah gereja yang dimaksudkan oleh Tuhan. Oke? Dan di Matius 17, Tuhan tunjukkan oknum siapa yang akan mengadakan pemulihan. Dari mulut Tuhan Yesus sendiri, jawab Yesus, memang Elia akan datang. Yesus di bumi, tapi dia berkata, Elia akan. Dengan kata lain, apakah janji datangnya Elia genap di zaman Yesus? Atau belum? Belum. Karena Yesus sendiri berjanji. Tuhan yang sama, Yesus yang sama di Maleakhi 4 berjanji, aku akan mengutus Nabi Elia. Sekarang diulang lagi oleh Tuhan Yesus, aku akan. Amen? Elia akan datang. Dan bukan hanya datang, kalau di Maleakhi 4 hanya dikatakan datang, tapi di Matius 17 ayat 11 tugasnya jelas, memulihkan segala sesuatu. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yoel 2:25 akan dilakukan oleh oknum Elia. Dan Elia, siapapun tahu bahwa Elia nabi. Amen? Elia nabi. Lanjut. Di Maleakhi 4 kembali kita baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Perhatikan. Nubuatan yang sama. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Siapa yang menubuatkan di sini? Nabi Maleakhi. Siapa yang di dalam Nabi Maleakhi? Yesus. Betul atau salah? Yesus yang sama. Nah sekarang Yesus yang dulu di dalam Nabi Maleakhi, Yesus Allah di dalam rupa manusia, Immanuel bernama Yesus dalam tubuh jasmani. Maka mengucapkan perkataan yang sama seperti Nabi yang sebelumnya. Karena saudara saya harus ingat, Nabi Tuhan yang benar, walaupun hidupnya berbeda dari zaman ke zaman, tapi tidak ada Nabi Tuhan yang kontradiksi, yang bertentangan nubuatannya dari Nabi yang sebelumnya. Karena ibarat echo, gema, maka itu akan menggema. Begitulah Nabi dari zaman ke zaman. Dia hanya mengechokan, membuat nubuatan menjadi semakin jelas, dan semakin jelas. Saya ambil contoh tentang Yesus. Dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15 yang dikatakan keturunanmu perempuan. Betul? Kemudian dijanjikan di dalam diri Abraham, keturunanmu Abraham. Jelas ya? Semakin jelas. Kalau dulu hanya disebutkan perempuan, sekarang ada oknumnya. Siapa bapaknya? Secara rohani, Abraham. Oke? Kemudian Yesaya tampil, seorang anak akan lahir dan dia akan diberi nama Immanuel. Jelas bahwa keturunan perempuan adalah Immanuel dan laki-laki, bukan perempuan. Amin. Kemudian tampil lagi Nabi Musa. Masih ingat? Apa yang dikatakan oleh Musa? Seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengah temu. Jadi keturunan perempuan, keturunan Abraham, Immanuel adalah nabi. Betul salah? Dan kemudian tibalah 720 tahun kemudian semenjak Yesaya bernubuat tentang Immanuel akan datang, Yesaya 7:14, tampillah di situ perawan Maria. Amin. Jadi nubuatan semakin genap dan semakin jelas sampai tibanya nubuatan itu menjadi hidup. Tampillah Yesus. Maka hal yang sama, Yoel menubuatkan. Kitab yang terakhir di perjanjian lama dalam Maleakhi semakin jelas kapan waktunya sebelum Tuhan datang. Tampil Yesus, disebutkan oknumnya dan tugasnya. Amin. Dan kemudian dijelaskan oleh Rasul Petrus di Kisah Rasul 3:21, Kristus tidak akan turun dari surga sebelum pemulihan segala sesuatu. Amin. Maka kemudian saudara mendapati di Wahyu 10 ayat 7, oknumnya disebutkan dengan lebih detail. Malaikat yang ketujuh akan menyelesaikan misteri Allah. Tapi tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan Immanuel, tapi tidak pernah disebutkan Yesus. Hanya disebutkan Elia dan malaikat ketujuh, tapi tidak pernah disebutkan oknum namanya. Tapi nubuatan sudah bisa lihat dari tahun ke tahun semakin jelas, dan kita hanya tunggu Tuhan kapan itu genap. Petrus menunggu, Maria menunggu,
kapan Immanuel datang? Amin. Maka sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, seharusnya kita memperhatikan nubuatan Alkitab. Kapan Elia akan datang, Tuhan? Lanjut. Apa yang dipulihkan? Efesus 4 mengatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Saya tidak akan jelaskan ayat 6, saya hanya konsentrasi di ayat 5. Satu Tuhan, satu iman. Dan saya berikan penegasan di sini iman. Gereja dibangun di atas iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Segala sesuatunya harus dijalankan oleh iman. Iman artinya percaya firman. Amin. Dan Yesus di Yudas 1 berkata, iman yang telah ku sampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi Yesus sendiri yang memberikan iman kepada gereja mula-mula. Itulah iman yang mula-mula, yang orisinil. Nah sekarang, kenapa dijanjikan pemulihan? Apa hubungannya dengan iman? Dengan kata lain, iman yang orisinil, yang semula, yang asli, yang benar itu sudah melenceng. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan kata lain, firman yang disampaikan tidak lagi murni. Tangkap? Pengajaran yang disampaikan di banyak tempat tidak lagi murni. Itulah sebabnya dijanjikan, aku akan memulihkan. Iman dulu yang harus dipulihkan. Karena segala sesuatunya didasarkan oleh iman. Imanmu menyembuhkanmu, imanmu menyelamatkanmu, imanmu. Amen. Kita bisa baca di banyak tempat di Perjanjian Baru. Lanjut. Yudas 1. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman, the faith. The faith berarti hanya ada satu iman. A faith berarti ada lebih dari satu iman. Yang telah sudah berarti disampaikan kepada orang-orang kudus. Kapan pertama kali orang kudus mendapatkan iman? Di loteng Yerusalem. Ketika janji akan firman Tuhan genap dan mereka percaya dan mereka beroleh iman. Nah, iman itulah yang harusnya dipertahankan. Dipertahankan artinya ada yang mencoba untuk menyelewengkan. Seperti seorang petinju juara WBA, WBC mempertahankan gelar, betul? Berarti ada orang mencoba untuk merebut mahkota juaranya. Maka jika Tuhan sudah memberikan iman yang asli yang mula-mula, maka ada oknum, ada orang, ada kelompok yang mencoba untuk menyerongkan iman yang asli tersebut. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan, aku akan memulihkan. Oke. Nah, sekarang tadi Yesus katakan, Eli akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Dan sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, di dalam Alkitab, Elia datang sebanyak 5 kali. Yang pertama adalah Elia dari Tisbe. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Tidak ada catatan resmi pada manusia ini. Dari mana dia berasal, siapa orang tuanya, dan lain sebagainya. Hanya disebutkan Elia dari Tisbe. Tapi bagi kita tidak menjadi persoalan, sebab pelayanan dia lah yang sangat menunjukkan bahwa dialah nabi. Tidak ada manusia manapun di Alkitab yang tercatat yang bisa menutup langit. Hanya Elia seorang. Elia yang kedua bernama Elisa. 2 Raja-Raja 2 ayat 15. 2 rangkap roh Elia turun ke atas Elisa. Dan Elisa adalah penerus pelayanan Elia, supaya apa yang diucapkan oleh Elia genap. Elia bernubuat, Ahab akan mati dan darahnya akan dijilat oleh anjing, betul? Ahab bernubuat bahwa Isabel akan dimakan oleh anjing-anjing, betul? Dan Elisa menggenapkan nubuatan tersebut. Dan kalau saudara mengikuti lebih lanjut, ada Mika di sana. Masih hidup ketika Israel dipimpin Ahab dan Yehuda dipimpin oleh Yosafat. Dan Ahab punya nabinya sendiri yang bernama Zedekia. Masih ingat 2 Raja-Raja pasal 22. Kalau saudara bisa menemukan di Alkitab. Mika, seorang yang menyaksikan
peristiwa penggenapan nubuatan Elia. Namun Elisa adalah nabi yang berikutnya meneruskan pelayanan Elia. Dua rangkap roh Elia turun atas Elisa. Elia yang ketiga cukup jelas karena Alkitab menuliskan semuanya tentang pelayanan Elia ini. Yohanes Pembaptis seperti dituliskan di Maleakhi 3 ayat 1 dan di Lukas 1 ayat 17. Saudara baca secara komplit Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Malaikat datang kepada Zakaria dan mengatakan kepada Zakaria bahwa istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan diberi nama Yohanes Pembaptis. Siapa yang memberi nama? Zakaria atau malaikat? Siapa yang mengutus malaikat? Kalau bukan Tuhan. Maka dengan demikian Yohanes Pembaptis, Yesus katakan dia adalah seorang nabi. Dan di ayat 17, dia berjalan di dalam kuasa dan roh Elia untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Oke, sebelum saya lanjutkan yang keempat, saya undang saudara untuk kembali ke Maleakhi 4. Saudara perhatikan di Maleakhi 4 ayat yang ke-6 terdiri dari dua nubuatan. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik atau kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nubuatan yang pertama berkata hati bapa kembali ke anak. Nubuatan yang kedua berkata hati anak kembali ke bapa. Jadi ada dua nubuatan yang tertulis di Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maka saya mau katakan, nubuatan yang pertama, hati bapa kembali ke anak, genap di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Seperti yang tertulis di Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Bahkan kalimatnya pun sangat persis seperti yang tertulis di Maleakhi 4. Dengan demikian kita tidak perlu menafsir bahwa nubuatan yang pertama sudah genap di dalam Yohanes Pembaptis yang adalah Elia untuk zaman tersebut. Tetapi masih menyisakan nubuatan yang berikutnya yang mengatakan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Dan siapa yang harus menggenapkan itu kalau bukan Elia juga? Tapi apakah Yohanes Pembaptis yang menggenapkan? Tidak. Karena dia hanya menggenapkan bagian yang pertama, bapak ke anak. Bagian yang berikutnya, anak ke bapak, akan genap sebelum Tuhan datang second coming. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua, nubuatan yang kedua itu harus genap. Kembali ke kedatangan Elia sebanyak 5 kali. Nah, Elia sudah menggenapkan di dalam Yohanes Pembaptis nubuatan bapa ke anak sesuai dengan Lukas 1 ayat 17. Maka Elia yang keempat akan menggenapkan hati anak kembali ke bapa. Karena perjanjian baru dimulai dengan tampilnya para rasul. Dan Paulus katakan oleh Roh, aku telah meletakkan pondasi. Siapapun yang membangunnya, perhatikan supaya jangan keluar dari pondasi. Amin. Haleluya. Dengan kata lain, jangan melampaui yang tertulis apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Membangun hal yang rohani di luar perkataan Rasul Paulus, kita hanya membangun sebuah rumah tanpa pondasi yang kuat. Ketika angin datang, rubuhlah rumah tersebut. Itu sebabnya Yesus berkata tentang dua jenis pondasi. Pondasi di atas pasir yang bergerak dan pondasi di atas batu karang. Dan siapa batu karang kalau bukan pewahyuan Yesus Kristus. Haleluya.
Nah, Elia yang keempat adalah saya sebut sebagai Elia akhir zaman. Menurut ayat firman yang sudah kita baca tadi. Kalau saudara melihat Elia yang pertama manusia, Elia yang kedua manusia, Elia yang ketiga manusia, apakah mungkin Elia yang keempat bukan manusia? Kalau Elia yang keempat bukan manusia, berarti Tuhan tidak sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Betul sana? Tuhan sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Maka jika yang pertama, kedua, ketiga manusia, maka yang keempat harus manusia. Tapi saya belum tunjukkan di sini. Yang kelima sekarang. Ini pun tanpa penafsiran, saudara bisa mengetahui Elia yang kelima. Karena dia akan datang bersama dengan Musa yang disebut dengan dua saksi Allah. Yang tertulis di Wahyu pasal yang ke-11. Di Wahyu 11 ayat yang ke-6, utusan itu akan menutup langit. Di Wahyu 11 ayat 6. Siapa yang bisa menutup langit kalau bukan Elia? Dan yang kemudian, ia akan mengubah air menjadi darah. Pelayanan siapa itu? Musa. Tidak ada nabi yang lain. Tuhan memberikan sebuah pelayanan yang unik dan khusus supaya kita tidak perlu menafsir. Amin. Supaya kita tidak perlu membayangkan siapa yang manusia itu, siapa yang manusia itu. Nggak mungkin ketika dikatakan ia akan menutup langit, kemudian saya mengatakan, oh itu pasti Yesus. Berarti saya nggak pernah baca Alkitab. Betul salah? Kemudian Wahyu 11 ayat 6 berkata, ia akan mengubah air menjadi darah. Oh itu pasti Yohanes Baptis. Berarti saya nggak pernah baca Alkitab. Betul salah? Tapi karena saya membaca Alkitab, saudara-saudara membaca Alkitab, kita tidak mungkin salah siapa yang dimaksudkan. Karena ada di Keluaran. Wahyu 11 tadi ya. Oke, kembali ke PowerPoint. Di Keluaran 7 dan di 1 Raja-Raja 17. Nah, pasti manusia. Karena Musa dan Elia bukan roh, manusia. Yang pertama manusia, kedua manusia, ketiga manusia, saya percaya keempat manusia, karena yang kelima pun manusia. Karena Tuhan selalu pakai manusia. Kalau seandainya Tuhan nggak pakai manusia, nggak butuh pengkhotbah. Dan saya ingin tahu ketika ada mimbar di sini, tiba-tiba saudara berkumpul beribadah di sini, dan kemudian tidak ada manusia, tiba-tiba dari depan berkata, mari kita buka kitab kita. Selamat pagi saudara-saudari. Apa reaksi saudara? Saya rasa kita pontang-panting meninggalkan ruangan ini. Atau kalau yang cukup rohani, dalam nama Tuhan Yesus kita usir setan. Anda nggak perlu usir setan. Amin. Anda harus tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja menyampaikan firman-Nya. Amin. Kalau seandainya dikatakan, oh semuanya harus roh, Pak, semua harus roh, brother. Lalu bagaimana dengan Yesaya? Siapa yang akan menubuatkan? Seorang darah akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan diberi nama Immanuel. Lalu siapa yang akan mengucapkan dengan mulut? Kalau semuanya serba roh. Amin. Butuh manusia. Karena dari sejak awal Tuhan pun ciptakan manusia yang pertama. Dari dia seharusnya firman datang. Tapi karena manusia yang pertama gagal, maka Anda melihat Tuhan munculkan nabi, dan seterusnya. Nah, Elia datang 5 kali sesuai dengan ayat firman Tuhan. Itulah janji. Dan klik. Kekristenan tidak mengajarkan reinkarnasi. Reinkarnasi artinya adalah seperti penyembahan berhala. Nenek moyang kita menyusup ke salah satu anak kita, atau opung kita, kalau orang Batak bilang, opa kita, oma kita menyusup ke ini dan sebagainya, itu reinkarnasi. Mormon percaya reinkarnasi. Oke? Kita nggak percaya dengan reinkarnasi. Kita percaya dengan Roh Kudus diam di dalam manusia. Paulus katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah? Amen? Haleluya. Satu Elia untuk satu zaman. Dengan kata lain, roh yang di dalam Elia dari Tisbe adalah roh Tuhan sendiri. Roh yang di dalam Elisa bukan Elia, walaupun dikatakan dua rangkap roh Elia. Tidak. Tapi roh Tuhan pindah ke Elisa dan meneruskan pelayanan Elia. Amin. Dan Yesus katakan di dalam Yohanes Baptis, rohnya Tuhan.
Amin. Maka hal yang sama, mereka melayani tampil di bumi adalah Roh Kristus di dalam diri mereka masing-masing dengan sebuah pelayanan yang seperti Elia yang pertama. Itulah yang dimaksudkan dengan kedatangan 5 kali Elia ke bumi. Dan kedatangan Nabi Elia ke bumi ini, Elia datang yang pertama diutus untuk bangsa Israel dan bangsa di luar Israel. Saya katakan bangsa kafir karena bahasa Inggrisnya adalah Gentile. Gentile artinya bangsa kafir. Elia yang pertama untuk Israel dan bangsa kafir. Elia yang kedua, Elisa, juga sama untuk Israel dan bangsa kafir. Yang pertama, dia datang untuk Israel, bernubuat untuk Israel, dan kemudian Tuhan utus dia ke Janda Sarfat. Janda Sarfat bukan Israel, non-Israel. Elisa yang kedua diutus untuk Israel, tapi Elisa juga diutus ke perempuan Sunem. Perempuan Sunem bukan Israel, dia non-Israel. Kemudian yang berikutnya, Yohanes Baptis khusus untuk Israel. Elia yang ketiga. Kenapa? Ya, karena kedatangan Kristus yang pertama hanya untuk Israel. Ya, katakan di Matius 15, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Makanya dia katakan pada murid-murid, jangan kamu menyimpang ke desa-desa lain di luar wilayah Israel. Betul? Ketika dia mengutus 2 orang murid dan seterusnya. Nah, sekarang Elia yang keempat sebaliknya. Sesudah Kristus ditolak oleh Yahudi Israel, maka Alkitab berkata Injil diberitakan kepada bangsa non-Israel. Amin? Maka sekarang kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk bangsa non-Israel. Itu sebabnya Elia yang keempat hanya untuk bangsa-bangsa kafir. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Israel. Sebaliknya dulu, kedatangan Kristus yang pertama oleh Yohanes Baptis sebagai pendahulunya tidak ada hubungannya dengan bangsa kafir. Tetapi sesudah Israel menolak menyalibkan Mesias, sebaliknya sekarang kedatangan Kristus yang kedua yang didahului oleh Elia akhir zaman hanya untuk bangsa kafir. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua, siapa yang menantikan dia datang? Amin. Kalau saudara menantikan dia datang, jangan lupa nubuatan Elia akan tampil. Pastikan itu supaya kita tidak melewatkan pelayanan itu. Elia yang kelima hanya untuk Israel. Namun peristiwa ini akan berlangsung sesudah mempelai wanita diangkat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Dengan kata lain, kita tidak perlu menyaksikan peristiwa ini di bumi. Tapi kalau saudara melihat ini nanti terjadi, dengan kata lain, Anda melewatkan pengangkatan. Kasihan. Amin? Nah, jangan menginginkan melihat itu. Saya tidak mau melihat yang ini. Karena peristiwa ini, dunia akan ditunggang balikan seperti dulu Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Anda bisa baca di Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai 30. Lanjut. Nah, inilah Elia akhir zaman. Foto ini diambil pada tahun 1950. Dan foto ini bukan diambil oleh orang yang percaya kepada manusia ini. Foto ini diambil oleh para fotografer profesional di zaman tersebut yang berasal dari studio Douglas di Amerika Serikat pada waktu itu, di Texas, di kota Houston, tahun 1950. Dan kemudian ketika fotografer ini tidak mencuci cetak ini, maka dia punya 7 roll pada peristiwa pertemuan ini pada tahun 1950 di sebuah aula. 7 roll dia hendak cuci, 6 roll hangus total. Bayangkan fotografer profesional. Tapi 1 roll tidak hangus dan semuanya berisi foto ini. Suatu hal yang sangat supranatural. Dan kemudian dia sangat terheran, kok bisa ada cahaya di atas kepala manusia ini. Kemudian foto ini negatifnya diserahkan ke FBI, Federal Bureau Investigation.
agen resmi Amerika Serikat untuk urusan dokumen yang tidak diketahui, yang misterius. Diperiksa, dicek, dan kemudian dimunculkan statement. Foto ini negatifnya benar. Dan kepala FBI bagian penyidik dokumen mengatakan, inilah satu-satunya foto supranatural yang pernah muncul. Dan kalau saudara percaya dengan isi Alkitab, tiang api bukan sesuatu hal yang sifatnya ngeroh. Tiang api roh, tapi bisa dilihat. Karena seluruh Israel ketika tiang api bergerak, mereka melihat tiang api bergerak. Amin. Tiang api yang dijumpai oleh Musa di semak menyala adalah tiang api yang sama yang turun di atas kepala Tuhan Yesus pada waktu dibaptis di Sungai Yordan. Adalah cahaya tiang api yang sama yang menjumpai Saulus di perjalanan ke Damsyik. Masih ingat? Sehingga Saulus buta, tapi kemudian dia bertobat. Tiang api yang sama yang mengeluarkan Petrus dari dalam penjara. Amin. Tiang api yang sama. Kalau seandainya dulu di zaman Musa, di zaman Paulus sudah ada kamera, pasti dari sejak zaman itu sudah ada fotonya. Betul salah? Tapi kamera baru-baru saja ditemukan. Sehingga ketika seorang nabi ditampilkan oleh Tuhan di akhir zaman, bahkan foto kamera manusia bisa menangkap hal yang supranatural. Amin? Anda bisa melihat di banyak internet kan? Oh, setan kelihatan. Kalau Anda percaya dengan setan, kenapa ketika Tuhan menyatakan dirinya secara supranatural tidak percaya? Apakah lebih hebat setan bermain timbang Tuhan? Amin? Dan ini bukti bahwa Tuhan menyertai pelayanan manusia nih dari sejak mulai lahir. Dan sekarang foto ini terpampang di aula seni dan keagamaan di Washington DC, di kantornya Barack Obama. Saking penghargaan Amerika cukup besar kepada manusia ini, karena Amerika pralambang Israel. Tuhan kirimkan seorang nabi supaya Amerika bertobat. Tapi fakta membuktikan Amerika tidak akan pernah bertobat. Betul atau salah? Apakah ada tanda-tanda Amerika bertobat? No. Setahun yang lewat, Barack Obama menteken apa? Pengesahan perkawinan sesama jenis. Untuk membuktikan Lukas 17 sama seperti pada zaman Sodom dan Gomora, anak manusia menyatakan dirinya. Hanya untuk membuktikan dengan sangat jelas bahwa kita hidup di zaman Sodom dan Gomora, dengan Amerika, dengan fashionnya, dengan Hollywoodnya mempengaruhi seluruh dunia, tidak terkecuali di desa-desa. Amin. Semua fashion, semua gaya Hollywood, semua masuk ke seluruh dunia, tak terkecuali dimanapun. Dan kemudian dari California, negara bagian pertama Amerika yang menaikkan perkawinan sesama jenis. Dan Barack Obama mendeklarasikan, oke, disuruh. Padahal Amerika notabene negara Kristen. Betul salah? Dari Amerika lah muncul gereja-gereja yang Anda bisa lihat dengan berbagai macam merek di Asia, termasuk Indonesia. Karena Pentakosta dan gerakan Pentakosta dimulai di Azusa, Jalan Azusa di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1906. Dan kemudian dari sanalah kemudian mengalir Pentakosta ke seluruh dunia. Dan Amerika sangat diberkati. Tapi ketika Amerika dilawat oleh Nabi Tuhan, justru Amerika menunjukkan warnanya. Dia tidak bertobat. Dan ketidakbertobatannya seperti Israel. Tuhan kirimkan Elia pada zamannya Ahab, dan Ahab tidak mau bertobat. Justru memilih Isabel, dan justru ingin membunuh Nabi Tuhan yang benar, Elia. Amin. Sedangkan Isabel bukan Israel. Jezebel adalah wanita penyembah berhala. Dia Raja Atalia, seorang pembunuh penyembah berhala. Sehingga pada zaman Israel adalah zaman yang paling sangat buruk dalam sejarah Israel. Paling gelap.
Karena di zaman itulah Israel betul-betul membuat kuil bagi Baal dan Astarte yang disponsori oleh Isabel. Ahab saking cintanya kepada istrinya, manggut-manggut saja. Apapun yang kamu lakukan sayang, lakukanlah. Betul salah? Hal yang sama dilakukan oleh Amerika Serikat. Ketika Israel punya raja-raja besar seperti Daud, Salomo, dan yang lainnya, maka muncullah kemudian penurunan degradasi kualitas pemimpin Israel sampai kepada kemerosotan yang paling fatal, penyembahan berhala, Ahab dan Isabel. Tangkap? Dan Israel masuk ke Kanaan, mengusir bangsa asli di tanah Kanaan, betul? Amori, Hewi, dan seterusnya. Kalau saudara bisa melihat ini, maka Amerika juga punya pola yang sama. Karena Amerika, kenapa mesti Amerika? Pak, kenapa enggak Rusia, kenapa enggak Inggris? Tuhan sudah lawat negara-negara itu. Amerika yang terakhir. Karena Amerika di wilayah barat. Injil bergerak mulai dari timur ke barat. Matius 24 ayat yang ke 27-28 berkata, Anak manusia dinyatakan sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur Israel ke barat, pantai barat Los Angeles. Itulah sebabnya kenapa gerakan Pentakosta yang pertama dilakukan di Los Angeles. Kenapa enggak Houston? Kenapa enggak Michigan? Kenapa enggak New York? Kenapa mesti Los Angeles? Karena Los Angeles adalah the West Coast, pantai barat. Amin? Tangkap ini. Israel adalah timur. Dan Israel di zaman Yesus, kota pantai yang terkenal Kapernaum di bumi hanguskan oleh Tuhan. Betul salah? Di zaman perjanjian lama, kota pantai yang terkenal Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Adalah untuk menunjukkan dua kota secara fisik di perjanjian lama satu, di perjanjian baru satu, akan melakukan dosa. Kapernaum, bertobatlah. Betul? Dan sekarang di akhir zaman, ada satu kota yang sangat berdosa melampaui kota yang lain di seluruh dunia. Anda bisa sebut siapa dia? Los Angeles. Bahkan katanya pun sudah menunjukkan Los hilang, Angeles malaikat. Malaikat hilang. Di Los Angeles lah Hollywood berada. Dan Hollywood adalah segala hal yang sodomi, Gomora, fashion, Isabel, semuanya ada di situ. Dan melebar ke seluruh dunia. Notabene, gerakan Pentakosta dimulai di Amerika Serikat. Dan Amerika sangat diberkati dengan pemimpin presiden yang pertama seperti George Washington, Abraham Lincoln, dan lain sebagainya. Sampai kemudian mengalami degradasi yang sangat mengerikan ketika tahun 61, Anda ingat siapa presiden pertama? Tahun 61 muncul John F. Kennedy. Betul salah? Dengan istrinya yang sangat aduhai dan cantik dan seluruh dunia mengagumi istrinya melampaui suami. Jadi John F. Kennedy terkenal oleh karena kecantikan istrinya. Betul salah? Anda cek di sejarah, Anda akan temukan apa yang saya katakan itu benar. Dan dari sejak itu Amerika mengalami degradasi spiritual yang sangat mengerikan. Dan di zaman yang sama, seperti dulu Ahab, Isabel, Elia tampil. Ketika Amerika dipimpin oleh presiden ini, John F. Kennedy, Elia tampil di situ. Karena Alkitab nubuatan harus genap. Apa yang dulu sudah dimulai di timur harus genap di barat. Karena Kristus datang seperti matahari terbit, tenggelam di sebelah barat. Dan saya percaya William Marion Branham adalah Elia di akhir zaman. Elia yang keempat. Untuk bangsa non-Israel. Dan tiang api menyertai pelayanan dia dari sejak kecil. Nabi lahir sebagai nabi. Saya pengkhotbah bukan karena saya mau berkhotbah, tapi karena saya lahir sebagai pengkhotbah, maka harus jadi pengkhotbah.
Siapa yang membuat kita lahir di bumi? Tuhan. Jadi Tuhan sudah menentukan langkah kita masing-masing untuk menjadi apa kita dewasa kelak. Tidak ada nabi di perjanjian lama yang punya cita-cita jadi nabi. Betul atau salah? Anda bisa temukan ayatnya ada nabi yang punya cita-cita ingin jadi nabi? Orang Israel ingin jadi nabi? Enggak ada satu ayat pun. Justru seorang yang dipilih Tuhan untuk jadi nabi ingin lari dari panggilan nabi. Karena tahu pekerjaan nabi bukan pekerjaan yang ringan. Amin? Ya, manusia ini pun sama. Anda bisa cek bagi saudara yang sudah membaca Seorang yang Diutus Allah, tulisan Gordon Lindsay. Kehidupan pribadi dia dari sejak mulai lahir sampai dia melayani, tidak ada keinginan William Branham untuk menjadi seorang pengkhotbah. Cita-cita dia dari sejak kecil ingin jadi koboi, tinggal di Texas. Itu keinginan dia. Tapi sama seperti Yunus, Tuhan pilih Yunus dan bukan pilihan Yunus. Tuhan yang pilih. Tapi lihat Yunus, dia berusaha untuk lari ke Tarsis, padahal dia disuruh ke Niniwe. Tapi apakah Tuhan salah memilih? Nah, seorang yang ditetapkan Tuhan untuk jadi pengkhotbah, jadi ini, jadi nabi, saudara coba untuk dengan berbagai cara mencoba untuk lari, tak akan pernah bisa. Haleluya. Tuhan pun tidak akan pernah salah pilih nabinya. Hal yang paling indah dari kehidupan nabi ini, selain hal yang supranatural yang mengikuti pelayanan dia, adalah kerendahan hati. Bahkan mereka yang menentang pengajaran dia pun mengakui tidak ada manusia yang serendah hati dia. Pelayanan William Branham membangkitkan manusia yang mati dengan cara yang sangat supranatural. Lanjut, brother. Foto ini diambil di Houston, Texas, Amerika Serikat tahun 1950 dan inilah pernyataan daripada FBI. Menggantung di Washington DC malam ini foto malaikat Tuhan itu, sebagaimana George G. Lacy, kepala FBI, untuk sidik jari dan dokumen bagi pemerintah Amerika Serikat, mengujinya dari Houston, Texas dan berkata, ini adalah satu-satunya makhluk supranatural yang pernah difoto yang ada di seluruh dunia. Dia tahu itu. Dia adalah yang terbaik yang ada di dunia untuk hal itu, di zaman tersebut. Lanjut. Pelayanan William Branham. Saya ingin supaya saudara memahami ini dengan betul-betul oleh pewahyuan Tuhan. Yang pertama, tertulis di Alkitab. Namanya nggak tertulis, tapi pelayanan dia tertulis di Alkitab. Saya ambil contoh. Apakah Yohanes Pembaptis namanya tertulis di Perjanjian Lama? Nggak ada kan? Tapi pelayanan dia tertulis di Yesaya 40 dan di Maleakhi 3. Amin. Ketika di Yohanes 1 dikatakan, Farisi dan Saduki menyuruh utusan datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan kepada dia, Eliakah engkau, Mesiaskah engkau, atau salah satu dari nabi? Apa jawab Yohanes Pembaptis? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Di mana ayatnya? Yesaya 40. Kemudian setelah Yohanes Pembaptis dipenggal, tampillah Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tentang Yohanes? Tentang dia ada tertulis. Yesus ucapkan di Matius pasal yang ke-10. Tentang dia ada tertulis di Maleakhi 3 ayat 1. Sekarang, apakah nama Yesus tertulis di Perjanjian Lama untuk menjadi Mesias? Ada yang bisa menyebutkan ayatnya di mana? Nggak ada. Tapi tentang pelayanan Yesus sebagai Mesias ada tertulis. Di mana? Ulangan 18 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6, Kejadian 3 ayat 15, dan masih banyak ayat lain, sekitar 200 nubuatan genap di dalam pribadi Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi masih banyak menyisakan nubuatan yang lain. Ada tertulis di dalam Alkitab. Maka pelayanan William Branham namanya nggak tertulis di Alkitab secara letterlux di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi tentang pelayanannya ada tertulis di Alkitab. Itu hal yang pertama yang harus kita pahami. Karena jangan menambah, jangan mengurangi yang tertulis. Celaka kita. Dan yang kedua, apakah betul ada tertulis di sini? Kenali karakteristik atau ciri seorang nabi yang benar. Saudara saya, Brother Iwan kemarin cerita sama saya, dia dengar di sebuah radio.
Seorang pengkhotbah mengatakan, hati-hati dengan nabi palsu. Dia bilang, hati-hati dengan nabi palsu. Kenapa? Karena nabi yang asli pun kita tidak tahu. Lah, gimana sih khotbah kok kayak gitu kualitasnya? Hati-hati nabi palsu, kita aja nggak tahu yang asli. Loh, siapa yang nggak tahu uang palsu? Ini asli atau palsu? Saya yakin ini asli. Maka kalau saudara tahu yang asli, saudara bisa membedakan mana yang palsu. Jadi kalau Tuhan mengucapkan di Matius 24, nabi-nabi palsu akan tampil, maka apa yang harus saudara tahu dulu tentang yang palsu? Tahu dulu yang asli. Kalau nggak tahu yang asli, itulah sebabnya kita korban penipuan dari yang palsu. Amen. Nah sekarang kita perlu mengenali ciri nabi yang benar. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Dan yang ketiga, perlu saudara pahami, pengajaran yang benar sesudah kita tahu bahwa dia tercatat di Alkitab, sesudah kita bisa mengenali ciri nabi yang benar, kemudian yang berikutnya akan mudah bagi saudara dan saya. Pasti keluar dari mulutnya pengajaran yang benar. Gak mungkin nabi yang benar akan mengajarkan pengajaran yang palsu. Demikian sebaliknya. Tidak mungkin nabi yang palsu akan mendatangkan pengajaran yang benar. Karena Yakobus sudah berkata, satu sumber hanya menghasilkan satu rasa. Gak mungkin dua rasa. Betul Pak Billy ya? Gak mungkin dua rasa itu. Yang benar akan menghasilkan benar. Yang salah akan menghasilkan salah. Namun masalahnya, benar salah ini mirip sekali. Situlah problemnya. Banyak orang terjebak. Maka untuk bisa mengetahui uang ini rupiah asli atau benar, kalau saudara dan saya orang awam, bukan orang bank, bukan orang finansial keuangan, gak usah bingung. Datang aja ke bank atau ke BI, cek. Nah, karena ada alatnya di situ, nggak mungkin lagi bohong. Betul? Nah, supaya saudara nggak tertipu dengan yang palsu, Alkitab nggak pernah bohong. Inilah pendeteksi yang benar dan yang palsu. Amin? Karena di Alkitab sudah banyak dituliskan ciri yang benar, ciri nabi yang palsu. Dan sekarang dijanjikan untuk kita di akhir zaman, aku akan mengutus nabi Elia. Jangan dulu langsung alergi, hati-hati nabi palsu, hati-hati nabi palsu. Cek dulu. Amin? Halo? Ibu-ibu sering pergi ke pasar kan? Ketika melihat jeruk, ingin beli jeruk kan gak langsung menghakimi kan? Pasti asam. Enggak kan? Kalau sempat berani ibu-ibu menghakimi langsung pasti asam, keluar pisau dari penjualnya. Betul kan? Pasti dia marahnya penjual karena dia merasa dihakimi kan? Nah, apa yang dilakukan? Yang bijaksana. Buka, cicipi dulu. Kalau manis beli. Berapa kilo bu? Nah, kan gitu. Nah hal yang sama, mungkin pada malam ini, selama 6 bulan saya khotbah di radio, banyak hal yang asing, yang mungkin gak pernah didengar. Jangan langsung menghakimi. Cicipi dulu. Kalau memang dirasa enak, pegang, bawa pulang, makan, simpan di hati. Amin? Tapi kalau memang rasa asam, nggak usah dengar. Selesai kan? Ya. Dan saya sudah cukup pengalaman dengan pro dan kontra di nama ini. Tapi nggak usah khawatir. Setiap kali Tuhan mengutus nabinya, mulai dari perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru, apakah selalu nabi rasul diterima oleh mayoritas? No, jawabannya tidak. Mayoritas orang di zaman yang bersangkutan selalu menolak, tapi tetap ada minoritas. Dan kalau Tuhan menjanjikan aku akan mengutus Nabi Elia sebelum Tuhan datang, maka saya percaya zaman gereja Laodikia di akhir zaman mayoritas menolak, tapi saya percaya malam ini saudara adalah minoritas. Amen. Haleluya. Jangan saudara khawatir dengan yang palsu. Kita punya standar patokan yang sama. Versi saya dengan versi Alkitab saudara sama. Nggak usah khawatir. Amen. Ya, nggak usah khawatir. Kalau misalkan memang saya adalah penipu sekarang, Anda bisa tertipu. Yang kasihan saudara. Kalau saya memang profesi saya penipu. Amin. Betul saudara? Tapi kalau saya mengklaim sekarang saya adalah pengkhotbah yang benar oleh karena firman Tuhan yang benar saya sampaikan, dan kemudian Anda tidak bisa menerima,
yang kasihan pun juga saudara juga, bukan saya. Amin. Karena tugas saya yang menyampaikan yang benar, untuk meluruskan. Sebagaimana Tuhan menjanjikan, aku akan memulihkan. Dan Tuhan kirimkan William Marion Branham untuk meluruskan semua yang sudah keliru. Amen. Yang pertama, ada tertulis di Alkitab. Yang kedua, kenali ciri Nabi yang benar. Yang ketiga, pasti pengajaran yang benar keluar dari mulut Nabi yang benar. Dan yang berikutnya, nomor 4, pengajaran yang benar. Roma 10 ayat 17. Mari kita katakan sama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman yang mana? Yang asli. Amin. Jadi pengajaran yang benar akan menghasilkan mempelai wanita Kristus yang orisinil. Haleluya. Karena saya tahu banyak pengajaran di dunia sekarang mengklaim dirinya mempelai. Tapi kalau saya tanya sama mereka, berapa orang saya bertemu dengan mereka, saya mempelai. Pertanyaan saya satu, sudah jumpa dengan nabinya sehingga Anda mengklaim Anda mempelai wanita? Karena tidak ada umat pilihan dimulai dari perjanjian lama yang bisa menjadi umat pilihan Tuhan di luar nabi Tuhan. Betul saudara? Kita menjelaskan. Tidak ada kebenaran di luar para rasul. Amin? Semuanya adalah kepalsuan di luar nabi, di luar rasul, karena Yesus pada waktu di bumi juga adalah nabi. Ulangan 18 ayat yang ke-15. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengahmu, dengarkanlah dia. Amin. Haleluya. Nah, pengajaran yang benar yang keluar dari mulut nabi menghasilkan mempelai wanita di akhir zaman. Maka yang nomor 5, mempelai wanita mengenali siapa pasangan yang sesungguhnya dan menyatu dengan suaminya yang adalah Yesus Kristus. Anda pernah membaca di Kejadian 24 tentang pelayanan Eliezer? Amin. Eliezer diutus oleh Abraham untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak. Betul? Pertanyaan saya, mungkinkah Ribka, wanita yang dimaksudkan itu, bisa berjumpa dengan Ishak tanpa lebih dahulu berjumpa dengan Eliezer? Tidak kan? Sedangkan Abraham adalah gambaran Bapa di surga. Ishak adalah gambaran anak Yesus Kristus yang mencari istri di non-Israel, mempelai wanita di luar bangsa Israel. Ribka adalah gambaran mempelai wanita yang dimaksud. Betul salah? Lalu siapa Eliezer gambarannya? Kalau bukan manusia ini, pelayanan dia tertulis di Alkitab. Jadi Anda harus bisa melihat bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari hal-hal yang baik yang akan datang. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab Ibrani pasal yang ke-10. Perjanjian lama hanyalah bayangan dari hal-hal yang baik yang akan datang. Haleluya. Amin. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang inilah beberapa misteri yang disingkapkan oleh Roh Kudus melalui pelayanan William Marion Branham. Karena penyingkapan misteri ini akan menghasilkan pengajaran yang benar keluar dari mulut Nabi yang benar untuk menghasilkan mempelai wanita Kristus yang benar. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Perhatikan ayat 7. Saya koreksi bahasa di Alkitab bahasa Indonesia, karena di kitab bahasa Inggris secret. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kepada siapa rahasia datang? Nabi. Dan saya bukan nabi. Karena ciri nabi harus nampak. Nabi adalah pelihat, nabi adalah penafsir mimpi, nabi adalah penafsir Alkitab. Betul salah? Dan pelayanan nabi disertai dengan berbagai macam hal yang sangat supranatural. Saya punya jemaat di kota Medan. Ada yang bertanya sama saya tentang mimpi. Dan langsung saya katakan, saya bukan nabi, maka saya nggak berani menafsirkan mimpi. Kalau ada nabi di sini, nggak usah khawatir. Sebelum kamu cerita tentang mimpimu, nabi ini sudah akan menceritakan mimpimu. Masih ingat Nebukadnezar? Bagaimana cara Nebukadnezar tahu bahwa penafsiran yang dimaksudkan Daniel benar? Nebukadnezar bilang,
Aku punya mimpi, menggelisahkan aku. Dan aku ingin tahu maknanya. Hai kalian semua ahli nujum, orang-orang bijaksana di wilayah Babel. Kalian harus bisa menafsirkan mimpiku. Tapi ada syarat. Aku tidak akan menceritakan mimpiku kepada kalian, supaya dengan demikian kalian akan mencari-cari maknanya. Betul? Ya bukan Nesa, bukan orang bodoh. Amin. Apa jawab para ahli nujum orang bijaksana? Mana ada baginda orang yang bisa mengetahui mimpimu kalau bukan ilahi? Tapi Panglima Arioch mengatakan ada seorang yang bernama Belsasar. Maka dipanggillah Daniel. Dan singkat cerita, Daniel berdoa dan esoknya menghadap baginda Nebukadnezar. Dan langsung Daniel berkata, Tuhan menyingkapkan kepadaku pada suatu malam tentang mimpi baginda. Mimpi baginda adalah begini, 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 begini. Dan maknanya adalah begini, begini, begini. Apa jawab baginda? Dia pun terkagum dan percaya kepada makna yang diberikan. Jadi nabi yang benar, sebelum saudara dan saya cerita mimpi saya tadi malam, nabi akan memberitahu mimpi saya. Betul salah? Ya. Karena kalau saya cerita mimpinya, misalnya saudara ini cerita mimpinya, saya akan sesuaikan dengan keinginan saya. Bisa aja saya bilang, saudaraku, mimpimu itu artinya Tuhan suruh kamu ngasih uang ke saya. Kan repot kalau udah gitu kan. Seorang jemaat yang sangat percaya dengan pendetanya, makanya banyak jemaat jadi korban pendeta. Betul salah? Dan saya nggak pernah menginginkan hal yang seperti itu. Karena nabi yang benar tidak akan pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Amin. Jadi rahasianya datang kepada nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Di Afrika, singa jantan mengaum. Secara hukum alam, semua binatang gentar. Kalau bisa lebah pun berhenti mendengung. Karena singa dianggap sebagai raja rimba. Betul? Semua binatang takut, tapi ada satu yang tidak takut. Anda tahu siapa dia? Singa betina. Singa jantan mengaum, semua takut. Singa betina pun senyum-senyum. Haleluya. Dengan kata lain, Tuhan utus nabi seperti singa mengaum, dan semua sistem denominasi buatan manusia akan terdiam dan ketakutan. Karena rahasianya ditelanjangi oleh nabi tersebut, oleh inspirasi Roh Kudus, tetapi mempelai wanita. Haleluya. Amen. Saat yang telah tiba, pernikahan kawin anak domba telah datang. Haleluya. Lanjut, brother. Nah, pelayanan Elia di akhir zaman adalah pelayanan seperti yang dimaksudkan di Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada hari-hari dari suara malaikat yang ketujuh, ketika ia mulai bersuara, maka akan genaplah misteri rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saya bukan nabi, rahasia tidak akan datang pada saya. Tetapi saya hanya mengkhotbahkan apa yang sudah keluar dari mulut Nabi Elia di akhir zaman. Saya hanya meneruskan beberapa misteri yang disingkapkan Roh Kudus. Ini yang pertama, misteri tentang predestinasi, penentuan dalam bahasa Indonesia. Tadi kita menyanyikan apa? Kita ada di dalam rencana, pikiran dan hati Dia, kan? Itu yang dimaksudkan dengan predestinasi. Kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan sebelum dasar dunia ada. Dan misteri ini menjadi misteri karena gereja sudah jarang menyentuh tentang doktrin predestinasi. Gereja hampir tidak pernah menyentuh untuk mengajarkan kepada jemaatnya dari mana kamu berasal, kemana kamu akan kembali. Yesus, Dia berkata, aku berasal dari atas, aku kembali ke atas. Betul? Yesus tahu dari mana Ia berasal. Itulah sebabnya misteri tentang benih ular disingkapkan melalui mulut William Branham, untuk menunjukkan kepada saudara dan saya termasuk, tidak terkecuali, saya ini benih keturunan siapa? Kok bisa lahir di bumi? Karena Alkitab jelas mengatakan kepada saudara, dari sejak mulai kejadian sampai Wahyu, ada dua jenis benih. Benih yang jahat, yang baik, dan benih yang jahat.
Perumpamaan gandum dan ladang. Perumpamaan dua jenis anak. Anak yang taat dan anak yang tidak taat di Efesus pasal yang kedua. Dan masih banyak lagi perumpamaan yang lain. Domba dan kambing. Merpati dan gagak. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Betul? Jadi Tuhan hanya menunjukkan kepada kita bahwa ada dua jenis keturunan yang ada di muka bumi sampai dengan tahun 2013. Nah sekarang kita perlu mengetahui, saya dari keturunan siapa? Bukan persoalan saudara dari suku mana, mau Batak, mau Nias, mau Manado, mau Cina, mau Australia. Bukan itu yang dimaksud. Anda harus tahu menelusuri ke belakang, karena semua manusia datang dari manusia Adam, tapi tidak semua berasal dari Adam. Amin? Itulah misteri benih ular. Haleluya. Dan saya sudah sampaikan, saya lupa berapa sesi saya sampaikan di Radio Maestro. Sekitar 4-5 sesi saya khotbahkan di situ. Misteri yang berikutnya tentang baptisan air, tentang kelahiran kembali. Baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dipenggal oleh pihak Radio Maestro ketika saya menjelaskan tuntas tentang baptisan air yang sesungguhnya. Dan mereka keberatan. Cut! Sehingga khotbah saya di 30 menit. Tapi saya hormati mereka. No problem buat saya. Tuhan yang punya urusan. Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menemukan raja walinya, dombanya. Nggak usah khawatir soal itu. Saya nggak pernah khawatir itu. Saya jelaskan ini dengan tuntas, tapi dipotong. Saya tunjukkan melalui radio dari mana baptisan yang keliru dimulai. Dan apa yang dijanjikan Tuhan tentang akhir zaman untuk memulihkan kembali baptisan yang sesungguhnya. Baptisan sudah kadung banyak diperbantahkan di kalangan teologi ya. Tapi apakah Tuhan, firman Tuhan untuk diperbantahkan? Apakah firman Tuhan untuk diperbantahkan? Firman Tuhan untuk dipercaya, ya dan amin, dihidupi. Kalau nggak setuju, kalau setuju, hidupi. Amin? Kalau saudara nggak setuju, menurut kelompok saya, di hari penghakiman, suara saudara akan tenggelam. Karena Tuhan akan menghakimi saudara. Amin? Lebih baik diam dan berdoa, Tuhan tolong saya. Sel otak saya terlalu kecil untuk bisa memahami firman-Mu yang sangat dalam, lebar, dan tinggi, dan luas. Tolong makhluk yang fana ini Tuhan. Itulah hal yang bijaksana yang bisa dilakukan oleh setiap kita masing-masing. Ketimbang menerbitkan atau menggelontorkan semua perbendaharaan yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian yang menghasilkan argumentasi dan perdebatan. Ini sudah menjadi argumentasi perdebatan dari sejak abad yang ketiga. Oke? Dan kita masuk di abad yang ke-21. Sudah berapa abad menjadi perbantahan. Sehingga pihak Maestro takut ini akan menjadi konflik di kota Bandung. Saya katakan sama pihak Maestro, saya khotbah di Medan, lebih banyak Kristen di Medan ketimbang Bandung. Betul? Tentang hal ini gak ada yang komplain sama saya. 6 bulan non-stop saya bombardir tentang baptisan. Gak ada yang komplain. Jadi kenapa kita mesti takut? Amin? Ya, siapa yang takut? Saya atau dia yang takut? Apakah Anda takut memproklamirkan kebenaran? Kalau saudara takut memproklamirkan kebenaran, ada sesuatu yang salah di dalam saudara. Amin? Karena Roh Kudus tidak ada ketakutan di dalam. Misteri tentang kealahan, ini panjang sekali khotbahnya. Misteri tentang baptisan Roh Kudus tanpa sensasi. Terlalu banyak gereja khususnya Pentakosta karismatik, terlalu banyak sensasi. Ya kan? Terlalu banyak emosional, tapi nggak ada Roh Kudus. Misteri tentang 70 minggu Daniel, terlalu banyak perbedaan di sini. Tapi teolog hanya satu yang keliru. Dan saya tidak akan tunjukkan di sini. Lain waktu kalau Tuhan kehendaki. Misteri tentang ketujuh zaman gereja di Wahyu pasal 1, 2, dan 3. Misteri tentang wanita pelacur Babel di Wahyu pasal 17. Ini pun saya sertakan dalam khotbah saya di sini untuk menunjukkan siapa sebenarnya wanita pelacur Babel. Dan ketakutan. Misteri tentang kedatangan Kristus yang kedua. Sekejap mata atau tidak sekejap mata. Karena banyak video beredar tentang pengangkatan. Sekejap, pilot naik pesawat, cus, kemudian hilang. Mobil lagi menyopir, kemudian cus, hilang. Tabrakan terjadi. Apakah seperti itu kedatangan Tuhan? Terlalu dangkal.
Inilah misteri. Misteri tentang ketujuh meterai di Wahyu pasal 6. Misteri tentang ketujuh guru di Wahyu 10. Dan seterusnya. Mau berapa banyak kita butuhkan sesi ini? Satu sesi, 12 sesi. Satu sesi 3 jam. 3 kali 12, 36 jam. Itu pun belum selesai. Saudara, ini bukan untuk menunjukkan bahwa kita punya banyak pengetahuan. Tidak. Tapi ini untuk menunjukkan, untuk sedikit merasa penasaran. Inilah yang keluar dari mulut Roh Kudus di dalam diri William Marion Branham. Mengkhotbahkan semuanya. Dan saudara sudah membaca bukunya kan? William Marion Branham tidak pernah sekolah. Hanya lulus SD. Hanya kelas 7. Tapi dia berkhotbah di hadapan para teolog, profesor teologi di seluruh dunia. Bukan hanya di hadapan teolog. Dia duduk satu meja dengan Presiden Nixon. Dia duduk satu meja dengan Raja Farouk Mesir. Dia duduk satu meja diundang oleh Raja Fuad Arab Saudi. Dia duduk satu meja diundang oleh Jawaharlal Nehru. Dia duduk satu meja dengan para petinggi Irlandia, Jerman, dan lain sebagainya. Jamaika. Bahkan dia duduk satu meja dengan musuhnya Amerika, Fidel Castro. Siapa yang mengangkat manusia yang hanya kelas 7, naik sampai ke tingkat tinggi, melampaui para pemerintahan dunia? Kalau bukan Tuhan. Seperti Tuhan menaikkan Yusuf menjadi tangan kanan Fir'aun. Seperti Tuhan menaikkan Yesus yang untuk sementara waktu lebih rendah dari para malaikat, tapi dia naikkan dia. Betul? Dia raja di atas segala raja, tapi mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Lahir di Paluman, di kandang yang bau, sehingga Imam Saduki dan Farisi pun tidak sanggup masuk ke kandang itu. Tapi disitulah Mesias lahir. Tuhan selalu tunjukkan tidak ada nabi yang hidup mewah. Tetapi kehidupan dan pelayanan nabi sangat mendunia, melampaui pemerintahan manapun. Anda bisa baca tentang pelayanan Brother Branham, William Branham dengan lebih lagi. Jadi misteri-misteri ini keluar dari mulutnya, sebagaimana Roh Kudus memberikan pengilhaman untuk menyampaikan. Karena inilah yang dimaksudkan dengan Aku akan memulihkan. Dengan tersingkapnya semua misteri ini yang selama ini kita tidak tahu menahu, sekarang saya dibuat tahu sehingga saya tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Amin. Sehingga ketika saya tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka saya tidak menjadi korban penyelewengan dan penipuan dan penyimpangan oleh nabi-nabi dan mesias-mesias yang palsu. Itulah tujuannya. Untuk apa tujuannya? Menolong saudara dan saya. Dan sekarang saya berani berdiri di sini karena saya bisa memproklamirkan saya orang yang salah satu tertolong di Indonesia bersama dengan saudara-saudara yang lain. Dan sekarang saya ingin berusaha untuk menolong saudara-saudara. Tapi bukan saya menolong. Roh Kudus melalui pelayanan nabinya dengan semua pengajaran yang murni untuk mengembalikan mempelai wanita gereja di akhir zaman kembali kepada doktrin, pengajaran, dan iman para rasul yang asli di gereja mula-mula. Amen? Jadi bukan untuk maksud untuk menentang siapapun, menghakimi siapapun, mengembalikan kepada yang asli. Hanya itu tujuannya. Tapi untuk mengembalikan kepada yang asli harus tunjukkan dulu mana yang salah. Amen? Inilah keadaan orang salah mengerti dengan pelayanan ini. Dipikirnya kami menghakimi A, menghakimi B. Kalau Anda ingin meluruskan sesuatu, harus tunjukkan dulu mana yang salah. Betul kan? Baru bisa diluruskan. Ini loh, kamu sudah salah di sini. Ini yang benar. Mau nggak kembali yang benar? Jadi kami hanya menawarkan kembali yang benar atau tetap mengikuti jalur yang keliru. Amin. Dan puji Tuhan, kasih karunia Tuhan menolong saya sehingga ini yang benar. Maka saya ikutin yang benar. Amin. Amin. Ayo brother. Siapa berapa? 7:10. Oke. Kita istirahat dulu, break atau kita lanjut? Lanjut. Oke. Kenapa orang-orang di zaman para nabi, di zaman Yohanes Pembaptis dan di zaman Tuhan Yesus tidak bisa menerima pengajaran mereka? Harus ada alasan. Karena mereka tidak mau menerima pribadinya dan pelayanannya. Di situ problemnya. Betul salah? Ya. Keluar dari mulut Yesus pengajaran yang sangat aneh bagi Farisi dan Saduki di zaman tersebut. Yesus berkata,
kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus pun garuk-garuk kepala. Dia cari di kamus teologi yang manapun dia nggak temu. Apa nih dilahirkan kembali? Jadi maksudmu aku harus kembali ke rahim ibuku gitu? Apa jawab Yesus? Yesus, oh Nikodemus, kamu pengajar Israel, tapi nggak tahu apa yang kumaksudkan tentang lahir kembali dari air dan roh. Dengan kata lain, jadi apa yang kamu ajarkan kepada umat Israel? Tahu apa yang maksud? Yesus sedang mengoreksi pengajarnya lebih dulu. Jadi kalau pengajarnya sudah salah, apa yang terjadi dengan jemaat? Ya tinggal ngikut. Tapi saudara lihat, pengajar Israel seperti Nikodemus, Imam Kayafas, Gamaliel, Hanaya, dan lain sebagainya, para petinggi Israel di zaman itu tidak mau menerima pribadinya dan pelayanannya. Walaupun Farisi dan Saduki tidak bisa menyangkali bahwa pelayanan Yesus bukan datang dari Tuhan. Tidak bisa menyangkali. Mereka sendiri mengakui, kami tahu engkau berasal dari Tuhan. Nah, karena mereka tidak bisa menerima pribadi dan pelayanannya, apa dampaknya? Apapun yang diucapkan Yesus sekalipun itu benar, tidak bisa diterima. Betul salah? Disitulah letak problemnya, saudara-saudara yang terkasih. Contoh lah, saya pastor di Medan, saya gembala bagi jemaat. Kalau suatu hari kelak jemaat saya sudah tidak respect dengan saya, tidak bisa lagi menerima saya sebagai pribadi, apakah mereka mau menerima apa yang saya ucapkan? Gak bakal. Capek saya khotbah, gak akan bakal diterima. Betul salah? Nah, supaya Yesus adalah terbukti bahwa dia nabi yang benar, Tuhan sendiri membuktikan pelayanan dia, membuktikan pribadi dia, bahwa pelayanan dan kepribadiannya cocok dengan Alkitab. Dia katakan di Lukas 24, tidakkah kalian tahu apa yang dikatakan oleh para nabi dan tulisan para nabi tentang aku? Betul? Jadi problem utama Israel karena tidak menerima nabi pribadi. Maka saya mau hubungkan dengan akhir zaman. William Branham adalah seorang pribadi nabi yang dipakai Tuhan, dan tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa dia nabi. Morris Cerullo, Billy Graham, A.A. Allen, Oral Roberts, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Tommy Osborne, dan masih banyak lagi nama-nama besar penginjil internasional. Mereka mengakui bahwa William Branham seorang yang dipakai Tuhan dengan sangat supranatural. Tapi problem mereka tidak bisa menerima pengajaran. Dan Anda tahu khotbah Benny Hinn Anda bisa temukan di YouTube. Benny Hinn dengan sangat sombongnya, dengan jas putihnya, dengan hidungnya sedikit mengangkat seperti orang Inggris, dan dia berkata dengan sombong, siapa yang sudah mendengar tentang William Branham? Anda lihat videonya, saya lihat videonya, dan dia katakan di hadapan jemaat, dialah nabi palsu. Pendahulu Benny Hinn seperti Morris Cerullo, Kenneth Hagin, Billy Graham sendiri, Oral Roberts sangat menghormati William Branham. Tapi manusia ini yang umurnya belum sampai 60 tahun berani mengatakan nabi palsu. Dan tidak lama kemudian problem terjadi di rumah tangganya. Betul atau salah? Mazmur 105 berkata, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, jangan usik hamba-hambaku, orang-orang yang kurang. Betul atau salah? Ya. Jangan main-main dengan ayat firman Tuhan. Di dalam pelayanan saya secara pribadi banyak orang yang saya melihat melecehkan, dan gak lama kemudian hidupnya pun terlihat. Jadi ini bukan sesuatu yang datang oleh karena kehendak manusia, saudara-saudara. Yesus tidak datang, dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi dia yang mengutus aku. Dan Yesus katakan, pengajaranku bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Amen.
Tidak ada nabi yang meninggikan dirinya untuk mencari banyak pengikut. Nabi selalu meninggikan yang mana, yang kepada siapa dia diutus, dan siapa yang mengutus dirinya. Itulah nabi yang benar. Dan tidak ada nabi manapun di perjanjian lama, termasuk para rasul Yesus Kristus, yang setelah pelayanannya hebat dilihat oleh banyak orang, yang kemudian mendirikan sebuah organisasi. Tidak ada nabi dan rasul yang seperti itu. Semua nabi selalu menyendiri, semua rasul selalu menyendiri ketika dia tahu waktunya pelayanannya sudah berakhir, dan tidak mencoba untuk mendirikan organisasi manapun. Betul salah? Tapi manusia yang bukan nabi, Anda cek di sejarah, maka ketika dia menjadi besar namanya, maka yang berikutnya adalah mencari pengikut. Dan yang berikutnya adalah bikin organisasi. Dan yang berikutnya adalah dia menjadi ketuanya. Betul atau salah? Saya bukan sedang menghakimi, saya sedang melihat kebenaran di Alkitab. Tidak pernah ada nabi menjadi ketua apapun di dalam kelompok manusia. Nabi selalu independen dan mandiri, selalu dipimpin roh dengan penglihatan, dan dia selalu mengatakan, "Thus says the Lord." Demikianlah firman Tuhan. Dia tidak peduli apakah Israel mau menerima dia atau menolak dia. Dia tidak peduli. Nabi yang benar, Tuhan sendiri yang buktikan. Itulah sebabnya saya tidak tertarik untuk mencari pengikut manapun, karena saya mengikuti Nabi yang benar. Kami datang ke Bandung bukan untuk mendirikan sebuah gereja yang baru, tapi lah untuk mencari benih Tuhan di akhir zaman. Lebih banyak Kristen di Medan dan di Sumatera Utara, dan saya sudah menemukan banyak orang pilihan di sana. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya berharap saya akan temukan di sini. Fakta membuktikan bahwa mereka sendiri tidak bisa menyangkali bahwa pelayanan Tuhan Yesus bukan berasal dari atas. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia lakukan membuktikan siapa dirinya. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Barang siapa percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang sudah kulakukan, dan bahkan lebih besar. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada saudara tentang kata lebih besar. Kalau dulu Yesus menghentikan badai, betul? Apakah para rasul menghentikan badai? Pernah tercatat di ayat firman? Tidak. Berarti belum lebih besar kan? Adakah setelah para rasul Anda mendengar seorang hamba Tuhan manapun dipakai Tuhan untuk menghentikan badai? Ada? Belum pernah saya mendengar itu. Tapi di akhir zaman, William Branham dipakai Tuhan untuk menghentikan badai di Colorado, Amerika Serikat. Ketika pemerintah Amerika Serikat mengumumkan dari radio dan semua orang mendengar, akan terjadi badai, tinggalkan wilayah Colorado. Tapi Nabi Tuhan dibawa naik ke atas gunung, dan Jehovah berkata, katakan kepada badai itu. Maka William Branham mengatakan, demikianlah firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, badai kembali ke tempat yang normal. Selama 4 hari. Dalam tempo. Sedangkan badai sudah salju sudah turun. Demikianlah firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, badai kembali ke tempatnya yang semula. Dan kemudian dia turun dari gunung bersama dengan anaknya, berhenti untuk mengisi bensin di sebuah pom bensin. Tukang pom bensin berkata, kok aneh ya? Kok aneh ya? Kayaknya tadi udah gelap dan badai dan lain sebagainya, tiba-tiba dalam sekejap mata hilang begitu saja. William Branham pun hanya tersenyum. Dia tidak menjelaskan kepada tukang bensin. Dan banyak saksi di situ. Amin. Jadi sekarang Anda melihat kan penggenapan Yohanes 14:12 lebih besar. Sudah percaya itu? Amin. Siapa yang pernah mendengar orang mati dibangkitkan? Seperti saya percaya saudara mendengar kan? Tapi kualitas membangkitkan orang mati itu yang mungkin saudara tidak pernah dengar. Kalau saudara mendengar orang mati suri bangkit lagi, saudara pernah dengar kan? Di Korea banyak.
Dalam nama Tuhan Yesus, mati bangkit. Hal yang wajar. Tapi lihat pelayanan Yesus. Dia harus menunggu 4 hari sampai Lazarus masuk ke dalam kubur. Betul? Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak akan ada manusia manapun yang bisa melakukan itu. Ketika sudah melesak hidungnya selama 4 hari 72 jam, betul? Mayat sudah bau, tapi Yesus berkata, keluarkan Lazarus. Lazarus, bangkit dan keluarlah. Maka Lazarus pun keluar dengan tubuh masih dililit oleh kain kafan. Tuing, 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 tuing. Maka Tuhan katakan, buka lilitannya. Betul? Yesus berkata, bahkan lebih besar. Di dalam pelayanan William Branham, ketika Tuhan memberikan penglihatan, saya lupa tahunnya, sekitar tahun 50-an, dia katakan kepada seluruh jemaat, ratusan orang dan semua pendeta Amerika, termasuk Jack Moore. Kalau saudara pernah mendengar pendeta besar Jack Moore, dia berkata, tuliskan di Alkitab Anda di bagian belakang, semuanya tulis penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Seorang anak dengan ciri-ciri sedemikian rupa, dengan situasi wilayah sedemikian rupa, dibangkitkan melalui pelayanan saya. Sesudah anak itu mati dan tubuhnya berdarah-darah, tapi anak itu bangkit lagi. Tuliskan di Alkitab saudara. Setahun tidak tergenapi, 2 tahun tidak tergenapi. Dan William Branham tetap mengatakan, kalau penglihatan ini tidak genap, cap di punggung saya, nabi palsu. Ada yang pernah mendengar nama Tuhan menantang seperti ini, dengan penglihatan yang seperti itu. Dan genap 2 tahun kemudian, ketika dia mendapat undangan ke Finlandia, negara yang tidak pernah dia injak sebelumnya. Dan waktu itu masih perang dingin kan, antara Soviet dan Amerika. Cukup berbahaya di Finlandia. Karena ketika dia di Finlandia, radio Soviet sudah mengumumkan mata-mata Amerika Serikat datang ke Finlandia. Padahal yang datang seorang pendeta, tapi Soviet mengumumkan mata-mata. Anda bisa cek itu di sejarah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Soviet siaga di perbatasan Finlandia. Dan ketika hari istirahat, tidak ada KKR, William Branham diajak panitia naik mobil melintasi sebuah daerah. Naik mobil bersama dengan pendeta besar Amerika Serikat, Jack Moore, dan satu pendeta lagi, saya lupa, Gordon Lindsay mungkin, bersama dengan penerjemah bahasa Finlandia, seorang wanita, dan supirnya. Dan kemudian masuk ke wilayah di mana di situ banyak kerumunan orang. Mobil berhenti dan mereka saling bertanya, ada apa itu ya? Dan supir bilang, oh ada kecelakaan. Dan William Branham langsung teringat, kalau seandainya putriku yang tertabrak, sakit hati saya, sedih sekali saya. Saya jauh di Finlandia mendengar kabar putriku meninggal di Amerika Serikat. Betul, orang tua pasti akan sangat sedih kan? Sehingga apa yang terjadi? Ayo kita keluar. Ketika pendeta besar Amerika keluar dan melihat situasi. Dan ketika melihat situasi, 2 anak terlempar. Satu terlempar ke sana, sekarang. Satu mati di tempat. Dengan mata yang sudah berantakan, tubuh berlumuran darah, dan pakaian sudah koyak-koyak, mati di tempat. Dan William Branham, kasihan. 2 pendeta kembali ke mobil, dia belakangan. Dan ketika William Branham membalikkan punggungnya, hendak kembali ke mobil, ada sesuatu menepuk dia. Dan dia lihat, di sekeliling dia tidak ada manusia. 2 kawannya sudah di mobil. Dan dia meneruskan perjalanan, hendak kembali ke mobil. Nabi sangat peka dengan pimpinan roh. Dia tahu bahwa itulah Roh Kudus. Kemudian dia kembali ke lokasi, dan dia lihat sekeliling. Dia perhatikan sekeliling. Dan kemudian dia lihat ciri-ciri anaknya. Langsung dia panggil, Brother Jack, ambil Alkitabmu, baca di bagian belakang Alkitabmu tentang penglihatan 2 tahun yang lalu. Dan kemudian dibacakan, apakah tepat demikian, Brother Jack? Ya. Elia membungkukkan badannya kepada anak yang sudah berlumuran mati, yang sudah berantakan tubuhnya. Dan setelah di dalam nama Tuhan Yesus, anak itu langsung loncat. Pernah mendengar yang seperti ini? Bahkan lebih besar. Apakah William Branham melakukan? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa efeknya? Mengguncangkan seluruh Finlandia.
sampai tentara Soviet, tentara merah yang ateis, komunis, memegang AK-47, melihat peristiwa itu, meletakkan senjata AK-47, melelehkan air mata. Ini baru Tuhan. Amen. Bukan teologi yang membuat komunis menangis, tapi demonstrasi kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat orang bertobat. Haleluya. Jadi itulah sebabnya ketika saya membaca semuanya ini, di dalam hati saya tidak ada keraguan. William Branham menggenapkan Yohanes 14 ayat 12, bahkan lebih besar. Dan masih banyak hal yang lain yang tidak bisa saya selesaikan ceritanya pada malam hari ini. Belum lagi pelayanan di Bombay dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Kenapa sebuah pengajaran yang benar sangat penting bagi kita? Karena di Yohanes 6 ayat 45 ada tertulis. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jelas kan? Jadi dari mana pengajaran yang benar kalau tidak keluar dari mulut nabi yang benar? Amen. Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 24, nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu akan datang dan mengadakan banyak tanda dan heran mujizat, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan, mungkinkah? Mungkinkah? Sekiranya mungkin, if it were possible. Kalau saudara tahu bahasa Inggris, tahu yang saya maksudkan. If it were possible. Bahkan kata lampau pun sudah memberikan meterai tidak mungkin. Sekiranya mungkin. Kenapa Tuhan mengatakan sekiranya mungkin? Karena saking tipisnya yang benar dan yang palsu. Tapi jangan khawatir saudara-saudara kita terkasih, kita punya satu standar dan patokan. Orang pilihan Raja Waliku tidak akan tertipu. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan nabi palsu akan tampil, tapi Dia kirimkan nabi yang benar, supaya umat Tuhan tidak akan terkecoh. Haleluya. Amen. Supaya keluar dari mulut nabi yang benar, pengajaran yang benar, maka mereka yang telah dipilih Tuhan akan datang kepada firman yang benar. Kita dipulihkan kembali kepada doktrin pengajaran para rasul. Lanjut lagi. Roma 10 ayat 17, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pengajaran yang benar jika disampaikan di gereja saudara dan saya akan menghasilkan iman yang benar. Amen. Lanjut. Bisakah para rasul mengenali Mesias dan mengikut Yesus tanpa pelayanan Yohanes Pembaptis? Jawabannya adalah tidak mungkin. Petrus, Andreas, Filipus tidak akan pernah bisa mengenal bahwa Yesus adalah Mesias kalau tidak tampil Yohanes Pembaptis. Dia seorang yang berkata, lihatlah domba Allah. Dia seorang yang ditunjuk Tuhan untuk memperkenalkan Mesias. Dia seorang yang ditunjuk Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia seorang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pendahulu kedatangan Mesias yang pertama. Dan kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tangkap pola ini saudara-saudara terkasih. Kedua murid itu dulunya muridnya Yohanes Pembaptis, murid Nabi. Tetapi Nabi yang benar mengarahkan muridnya kepada Kristus. Nabi yang benar tidak akan mengarahkan orang, umat, kepada dirinya sendiri. Pengkhotbah yang benar tidak akan mengarahkan umat untuk mengikuti organisasinya. Betul salah? Pengkhotbah yang benar akan mengarahkan umat lihat Kristus. Dan mengajarkan firman yang benar, suka atau tidak suka. Karena firmanlah pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Untuk apa? Mendidik, mengoreksi, memperbaiki, memulihkan. Haleluya. Tapi jika firman dari mimbar hanya suatu firman yang kualitasnya, orang Medan bilang ecek-ecek, hanya dangkal-dangkal saja, tidak akan menghasilkan iman yang dimaksudkan oleh para rasul. Butuh sebuah pengajaran yang murni datang dari mulai kejadian sampai wahyu. Di luar itu, Anda tidak akan memperoleh iman yang murni. Lanjut, brother.
Bisakah Ribka bertemu dengan Ishak dan menjadi istrinya tanpa pelayanan Eliezer? Saya sudah jelaskan tadi kan. Ribkanya bisa menyatu dengan Ishak karena Eliezer memperkenalkan Ishak kepada Ribka. Ini ayatnya. Sebuah pralambang di akhir zaman, lanjut. Sebuah pralambang di akhir zaman tentang pelayanan Elia di akhir zaman. Tanpa Elia di akhir zaman, mempelai wanita tidak akan pernah bisa menyongsong Tuhan di angkasa. Harus ada dulu seorang yang menjadi pengantara atau yang memperkenalkan Kristus yang sesungguhnya kepada umat pilihan mempelai wanita. Seperti yang dulu dilakukan oleh Eliezer kepada Ribka, seperti yang dulu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Maka hal yang sama, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua harus tampil lebih dahulu, mempersiapkan mempelai wanita supaya siap bertemu dengan Tuhan di angkasa. Polanya tetap sama. Saya tidak perlu menafsirkan akan hal ini. Anda bisa baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17 dan 18. Amin. Lanjut bro. Video. Ada video kan? Oke, slide. Saya mungkin tunjukkan video sambil kita mungkin break sebentar, relax dulu, dan kita akan kembali untuk menampilkan sedikit video tentang pelayanan Nabi Tuhan yang benar ini. Itu sebabnya saya nggak mau terlalu banyak memberikan subjek materi karena terlalu padat. Jadi saya persingkat betul-betul. Jadi kalau saudara-saudara inginkan sesuatu yang lebih dalam lagi tentang seperti tadi misteri-misteri tadi. Banyak misteri tadi. Ya, seperti ini contoh. Masih banyak yang lain. Kalau saudara menginginkan untuk mengetahui lebih panjang, lebih jauh dan dalam lagi tentang hal ini, saya tidak akan keberatan untuk bisa menjelaskan kepada saudara-saudara dengan senang hati. Selama saya masih ada di Bandung, dengan senang hati saya akan mau menjelaskan. Jika hati saudara terbuka. Dan kalau saudara mengundang, dengan senang hati saya akan datang. Saudara nggak usah ongkos saya tiket, karena Tuhan sudah supply saya semuanya. Nggak usah khawatir soal itu. Saya hanya datang tubuh ini, pakai mulut ini dan iman saudara percaya. Hanya itu aja. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang sulit didatangi atau dijumpai atau ditelepon. HP saya 24 jam online. Saya punya 4 nomor. Oke? Dan di sini pun ada Brother Iwan bisa menolong saudara dan saudari untuk bisa share lebih lanjut tentang misteri. Tapi yang inti adalah buka dulu hati, kenali dulu pribadi Nabi yang benar, maka Tuhan akan menolong untuk menyingkapkan semuanya. Dan pengajaran yang benar dari ini akan menghasilkan iman yang murni kembali. Oke, kita break sebentar. Oke, Brother Noli, saya minta berdoa sebentar. Kita akan break dulu. Kita mau nikmati apa yang sudah bisa kami sediakan malam ini untuk kita nikmati bersama-sama berkat Tuhan.